Shalom saudaraku, kembali bersama dengan berbagi kasih. Saya mau melanjutkan kisah kemarin di latar belakang bahwa saya mendapat mimpi 3 kali di tahun 2020 tentang Tuhan Yesus datang dalam mimpi. Untuk yang pertama kali bahwa saya bermimpi Tuhan Yesus turun dari atas langit dan melayang-layang di atas kota-kota. Karena saya sangat menghargai mimpi itu, oleh karena itu saya mencoba untuk menggambarkannya dalam visualisasi di dalam bentuk lukisan. Dan lukisan itu saya percayakan kepada seorang teman muslim yang mau menggambarkannya. Ya, dia beberapa waktu dia minta untuk menggambarkannya dan hasilnya lumayan baik. Ya, walaupun bagaimana tetap baik. Ini lukisannya, saya unjuk. Ya. Ini tentang bagaimana dia turun di atas kota-kota. Ini kota. Di sini saya, ya kita lihat. Ini, oke, kita lihat di sini lukisannya. Dan ini kota-kota. Saya dan istri saya seakan-akan di sinilah. Dan kemudian beliau memanggil Hai Eve. Ternyata istri saya tidak dipanggil dengan nama Lydia, tapi dipanggil dengan nama Hai Eve. Demikian saudara, itu yang pertama waktu itu. Sekarang saya mau melanjutkan bahwa pengenalan saya akan Tuhan secara utuh dan nyata itu terjadi di tahun 95. Pada saat itu saya sangat merasa kehilangan. Ceritanya bahwa pada saat itu saya merasa kehilangan karena kakek saya yang saya sayang telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Kakek saya adalah seorang pendeta yang luar biasa, yang diberkati dan diurapi Tuhan dengan kuasa-kuasa mujizat yang dia lakukan dari Tuhan, yang dia boleh berkenan untuk lakukan. Dan banyak hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan pelayanannya. Pada saat kakek saya kekasih meninggal, setelah saya melayani beliau selama hampir 7 bulan, saya sangat merasa sedih karena pada saat kakek pergi, saya sebagai seorang Kristen saya juga tidak terlalu taat, tapi imannya masih kecil ya. Karena masalahnya saya masih penakut. Karena pada saat waktu kakek masih hidup dulu, waktu dia pernah masih hidup dulu, pada saat itu pernah ada kejadian saya lagi di dalam ruang tengah, ruang tamu. Ceritanya saya lagi menunggu teman-teman mau naik ke atas untuk kita mengadakan bersama acara makan-makan, masak-masak bersama teman-teman. Biasanya kami main bola pun tengah malam terkadang. Jadi saya lagi menunggu mereka, udah jam 9:30, tapi kok belum naik-naik mereka. Dan akhirnya saya sambil menunggu, ya kebetulan saya sambil mengerjakan apa yang saya bisa kerjakan untuk acara masak-memasak itu. Sementara saya lagi duduk, tiba-tiba ada yang ketok pintu, tok tok tok. Saya kaget. Oh ya, rumah saya tuh termasuk cukup seram di atas, di puncak gunung, karena memang berjarak 500 meter baru dapat rumah yang lain, karena kami paling tinggi sendiri. Listrik pun belum masuk di sana dan kami hanya pakai lampu templok, lampu dinding. Jadi pada saat saya lagi sementara mengerjakan pekerjaan itu, ada yang ketok, tok tok tok. Saya kaget lah. Saya bilang, ya udah masuk aja, silakan. Ternyata tidak masuk-masuk.
Keluarlah saya, buka pintu. Saya lihat, gelap sekali di luar. Saya tenteng lampu, saya keliling mutar. Ya ngeri-ngeri juga, karena masalahnya ya banyak lah hal-hal kejadian seperti ada bunyi air di kamar mandi, kan kamar mandi di luar. Kamar mandi letaknya di luar di luar rumah. Jadi ya harus keluar rumah kalau mau ke kamar mandi. Dan saya kebetulan waktu dengar bunyi tok tok tok, saya mutar-mutar, ternyata ya seperti bunyi itu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian saya masuk ke dalam. Ternyata di dalam saya lanjutkan kerjaan. Saya pikir biasalah, mungkin teman-teman lagi berganggu kan. Lalu saya tutup lagi pintu. Saya mengerjakan lagi kerjaan. Tiba-tiba saya di samping jendela. Ini mesin jahit di samping jendela. Lalu saya di samping mesin jahit itu. Tiba-tiba jendela diketok lagi. Tek 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 tek. Ya. Saya buka horden jendela, saya intip. Nggak ada. Saya mutar lagi dengan lampu teplok itu. Tidak ada juga. Saya masih berusaha tenang walaupun sudah mulai rasa takut. Saya coba untuk kerjakan lagi barang itu. Sekali lagi bunyi di jendela itu. Oh bukan, salah. Itu yang ketiga. Yang kedua itu grendel pintu yang di itu dimainkan. Nah yang ketiga di samping jendela. Saya keliling lagi nggak ada. Aduh, saya langsung lompat ke kamar. Saya langsung masuk tidur. Ternyata teman-teman memang tidak naik malam itu. Dan malam itu kejadiannya nyata-nyata saya lagi duduk, bisa-bisanya ada kejadian seperti itu. Wow, sangat menakutkan. Karena banyak pohon-pohon besar-besar di samping rumah kami, termasuk pohon-pohon buah-buahan. Lalu ada pohon besar, pohon mangga, yang kalau kita peluk 7 orang itu memeluknya, besar sekali. Batang di bawah itu bisa sampai 7 orang memeluk, baru bisa dapat diameter pohon itu. Di bawah pohon itu pun ada kubur tua yang kita nggak tahu punya siapa. Kita bangun rumah di situ beberapa puluh tahun yang lalu, itu udah ada. Kuburnya ada 5. Jadi terkadang juga ditakut-takutin juga sama saudara-saudara sepupu yang lain, bahwa terkadang di batu karang di bawah pohon mangga yang besar itu, terkadang ada, katanya ada orang tinggi besar hitam. Wah, sangat menakutkan. Jadi demikianlah pengenalan saya pada saat itu mengenal Tuhan adalah pada saat ketika saya kakek saya meninggal itu. Saya sangat takut dan sangat sedih. Dan pada saat besok hari setelah kami memandikannya malam, lalu kami sudah menyemayamkannya di tempat tidur di tengah ruangan tamu. Lalu pagi hari, siang hari, jam-jam 9 saya udah mulai gali kubur. Karena kan kita memakamkan kakek itu depan rumah kami. Jadi saya udah mulai gali kubur. Dan setelah saya sudah sementara gali kubur, saya nengok ke atas langit dan saya berdoa begini, Tuhan berikan 2/3 roh kakek buat saya. Saya tidak tahu apakah saya terobsesi dengan kisah Nabi Elisa yang melihat Nabi Elia naik ke atas. Dan Nabi Elia bilang bahwa kalau kamu bisa melihat saya terangkat, maka kamu akan mendapatkannya. Dan memang ternyata Nabi Elisa mendapatkannya. Dan dia juga mendapatkan jubahnya. Dan berkebetulan kakek saya juga punya jubah, ada toa satu dinamakan sebagai jubah Elia. Karena kakek saya tuh kalau berdoa minta hujan, oleh karena berkenan Tuhan, karena memang Tuhan punya kuasa yang luar biasa yang diberikan kepada kakek, itu jadi minta hujan turun, minta hujan tidak turun. Itu luar biasa. Jadi akhirnya tanpa sengaja saya ngomong seperti itu. Entah ini adalah satu kenyataan atau tidak, nanti kita akan dengar cerita selanjutnya untuk kedepannya. Dan itu sangat luar biasa. Dan sehari-hari setelah kakek meninggal, beberapa hari setelah kakek meninggal, itu kami tiap malam kalau naik ke atas, saya nggak berani sendiri. Jadi saya selalu minta pertemanan dari adik-adik saya untuk naik ke atas, untuk nemanin saya tidur. Karena dulunya waktu saya menjaga kakek selama hampir 7 tahun, kakek saya tinggal sendiri. Saya dengan kakek hanya berdua di puncak gunung. Dan ya itu,
Satu saat adik-adik saya ajak naik. Mereka tidak mau naik karena mereka merasa masih pengen nonton. Karena masalahnya mereka juga takut naik ke atas. Kalau naik ke atas sendiri, karena kakek udah nggak ada, kita sendiri di atas, anak-anak cucu lah. Jadi ya tentu ada ketakutan naik ke atas sendiri, ke atas gelap lagi. Hari itu adik-adik nggak mau naik karena kami biasa naik jam 3, hampir siang itu, subuh, untuk tidur istirahat, karena kan kami masih pengangguran semua di sana. Lalu pada akhirnya karena sudah sangat mengantuk, saya naik juga ke atas. Naik di jam 12 malam itu sangat penuh ketakutan, sangat takut. Tapi saya coba laksanakan dan saya coba lakukan. Berdoa nggak habis-habis, nggak putus-putus, menaiki sepanjang tangga-tangga naik ke atas, trap-trap 300 anak tangga untuk nyampe ke bukit tempat rumah kami itu, gunung tempat rumah kami itu. Dan sampai, karena masih bodoh, saya datang pun masih nyalam kakek, selamat malam kakek, saya lewatin kuburnya, selamat malam kakek. Ke depan pintu, saya bilang terima kasih Tuhan, saya sudah depan pintu. Lalu buka pintu, saya masuk, terima kasih Tuhan, saya sudah di dalam rumah. Lalu saya mulai angkat lampu teplok. Lalu saya tenteng masuk ke kamar kakek. Lalu saya mulai gedein lampunya dikit karena kan gelap. Lalu saya mulai di dalam. Saya berdoa. Saya selamat malam juga kakek tentunya di dalam. Ya itu masih bodoh ya. Lalu saya mulai berdoa. Sementara berdoa, saya nggak tahu apa yang gigit kaki saya sampai berdarah. Dan itu rasa sakit sekali karena kebetulan memang itu saya ada bekas luka, tapi sudah sembuh sih. Udah mulai kering, udah mau sembuh. Tapi bisa-bisanya sesuatu itu menggigit kaki saya sampai berdarah. Sampai darahnya membeku di lantai sedikit karena masalahnya memang saya sedikit lagi berdoa, karena berdoa hampir nggak amin-amin karena mestinya takut. Jadi akhirnya ya sudah, selesai saya baca Alkitab. Sementara baca Alkitab, ya saya 65 kalau nggak salah waktu itu saya baca tentang hamba yang menderita. Ya udah saya baca. Kayak ada yang merayap gitu loh. Ada yang merayap di betis. Lalu kemudian saya kebas. Pas saya kebas, hilang kan? Oh apa sih? Saya bilang apa sih? Nggak tahu ya. Tiba-tiba dia merayap di tangan saya sini. Pas di sini nih. Pas dia merayap di sini, ternyata itu seekor semut. Semutnya bukan semut yang gigit dan sakit. Semutnya itu adalah semut, kalau di sana tuh, di kampung saya tuh sering ada semut kayak gitu. Di Jakarta sih saya belum lihat ya. Semutnya itu semut merah, tapi bukan merah yang api, yang galak itu bukan. Ini merah kecoklatan, coklat. Jadi perutnya gendut. Dia besar, bodinya besar seperti semut rang-rang yang hitam atau semut merah yang galak, yang semut api yang panas galak itu. Jadi semut itu yang di situ. Jadi itu kayaknya semut gula. Biasanya di gula dia, semut gede. Dan akhirnya tahu-tahu dia merayap di situ. Saya bilang dalam nama Yesus. Ternyata itu darah keluar. Ternyata di semut itu berdarah. Dan saya sangat terkejut. Ya demikianlah. Puji Tuhan, akhirnya semua selesai. Oke, demikian saudara. Untuk mengenang mengenang cerita ini, kemudian saya membuat sebuah lagu. Nanti lagunya minggu depan. Terima kasih. Shalom.